Uh, Akhirnya nyampe ke Huni Tembi setelah perjalanan hampir 3 jam dari Semarang. Kita masuk ke Desa Tembi. Jadi aku terakhir ke sini itu tahun 2021 dengan settingan yang masih sama, tempatnya masih sama, dan dapurnya juga masih sama. Cuman yang berbeda di bagian sini. Dulu di sini masih sangat banyak sesawahan, tapi ini udah nambah ada bebatuan. Kayaknya mungkin ada perluasan deh di situ. Terus ketemu cahaya matahari tepat di sini. Dulu sempat event di sini teman-teman. Itu private dining sama teman-temanku. Nah, terus di Huni Tembi itu punya 2 kamar, red and blue. Jadi aku dapat warna yang merah. Dulu terakhir juga di situ dapat warna merah juga. So habis ini kita masuk ya. Kita nih kamarnya nih. Dulu 2021 masih di sini. Di sini ini ada lukisannya dari Gung Budi spesial, dan bentuk kamarnya ini modern, minimalis. Tapi aku yang paling suka itu di situ. Bilang open bedroom nggak sih kamar mandinya ini? Open nggak sih? Kayak gini nih, nih kayak gini kamar mandinya nih di Huni. Nih, seru nggak? Seru kan? Si hitam. Ya, ini kayak penunggunya Huni Tembi nih. Tuh, ngapain tuh? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Hai. Tuh, cari temanmu tuh di sana tuh. Nah, itu tuh nungguin tuh. Tuh samperin sana. Lucu deh. Tadi ada si hitam, sekarang ada yang bagus. Nih. Kamu kemana? Sudah sampai Arjok nih. Nih, dengan beli gelang. Tiket masuknya 80.000. Habis ini masuk. Siapa? Oke, Oke, silakan thank you. Mas. Scan dulu. Yuk, kita mulai masuk ke tempat yang pertama. Wow. Au. Nih. Ini masuknya instalasi. Biasanya kalau memang di Arjok itu depannya pasti ada instalasinya. Jadi instalasi yang ini pakai pepohonan. Jadi kayak sebuah stasiun kuno ya. Bukan stasiun sih, lebih kayak batu bara pertambangan gitu di bawah tanah. Ceritanya seperti itu. Ini kayak digali di bawah tanah. Nih seperti ini nih. Ini instalasinya Arjok. Di setiap tahun Arjok selalu bikin instalasi besar ini. Dan sebentar kita cari dulu. Oke, atas. Oke, senimannya namanya Anusapati. Jadi ini karya beliau, karya dari Anusapati. Kita ngeliatin lebih dekatnya karyanya ya. Jadi memang ceritanya ada di bawah tanah. Jadi setiap melihat karya seni rupa nggak boleh dipegang ya teman-teman. Seperti ini. Yang susah itu adalah nyari akarnya kayak gini tuh. Di si seniman ini benar-benar nyari akar pepohonan untuk dibuat sebuah instalasi yang kayak gini. Tuh. Udah ya. Habis berapa nih bikin kayak gini nih? Bikin instalasi segini kerennya.
bagian lukisan, karena tadi setelah karya instalasi ini karya lukisan. Masuknya apa ya, kontemporer bisa dibilang sih seperti itu, kayak gini nih. Jadi karyanya sekarang sudah sangat variatif secara layouting dan penataannya guys. Ruangannya ruang rupa, jadi beberapa instalasi dan kegiatan ruang rupa. Jadi beberapa arsipnya ruang rupa selama berkegiatan beberapa tahun di bidang kesenian. Nih, ini ada yang tahun 2012, beberapa karya-karya, dan mungkin ada yang tahu ini juga, ini vokalisnya Wet Shoes. Ini juga ada karyanya The Bobo bareng Pak SBY yang sekarang melukis juga. Itu sudah masuk ke karya litografi. Jadi kayak gini nih, ini campuran dari grafis sama manual. Jadi kayak screen. Terus beberapa karyanya banyak baru repetisi. Salah satunya ini. Dan ini berbau ada kayak produknya. Karyanya kayak litograf. Ini karyanya cukup keren juga sih teman-teman. Nih beberapa karyanya tuh dia kayak monokrom, bukan monokrom ya, satu tone satu warna, tapi full pakai kanvas dan dia jahit dalam bentuk hal yang menyerupai perabotan dalam rumah tangga. Ini kayak gini. Nah, dan si perupanya juga termasuk pemenang yang Artist Award Artjob. Keren sih emang. Kayak gini instalasinya. Nah, ini juga ini karya yang mungkin sangat-sangat beda dari biasanya di Artjob. Aku hampir 10 tahun melihat Artjob, karya yang muncul dari keramik seperti ini tuh sangat-sangat jarang sekali, dan kayak ini pertama kali aku lihat kayak gini nih karya ini. Bener-bener ini prosesnya sih cukup rumit dan ribet. Nih, ini bener-bener dari keramik, ini lihat detailnya. Ini karyanya, kalau dari jauh kayak gini bentukannya. Kalau yang karya ini termasuk merespon alam, cukup menarik banget. Kita lihat dari atas nih, ini adalah yang dipasang di laut dan akhirnya muncul terumbu karang. Ini keren banget, dan ini karya yang ini karyanya sih banget. Nah, ini termasuk karya yang penuh warna mencolok. Ini salah satunya, ini warna yang merah. Bukan merah deh, pink. Ini pink, warna pink. Ini dan instalasi karyanya. Terus kita bisa sambil ngaca begini. Boom. Masih nggak kelihatan? Nah, nih jadi kayak gini nih. Nih kayak gini. Karena kacanya ada di bawah. Ini karyanya dia tergantung di atas. Lucu banget ya. Ini udah masuk ke lantai 3 di CNM, terus melihat karyanya ini. Keren banget. Nih ya, lihat produksinya nih, lebih detail lagi, cek nih. Dia bener-bener
Tahu, keren. Ini jadi kayak bentuk tulang-tulang gitu dan rantai, tapi dari bahannya dari kain yang diisi kayak dakron-dakron gitu. Nah kayak gini nih, jadi instalasinya lebih jauhnya kayak gini. Nah, ya, keren banget ya. Jadi kayak di itu apa namanya laut gitu. Jadi kayak terumbu karang. Tuh, colornya juga bagus banget nih. Nih, kayak gini. Wah ini keren banget coba. Keren. Ruang ini jadi kayak kita masuk ke dalam laboratorium. Jadi kayak udah ada di luar angkasa ini, jadi kayak bentukannya nih. Entah ini jadi kayak bentuk alien atau enggak gitu kan ya. Jadi kayak instalasinya ini instalasi laboratorium luar angkasa nih, bentukannya juga udah di luar nalar sih. Bisa bikin karya kayak gini. Masuk ke ruangan ini, aromanya juga banget. Ilustrasinya sama karyanya tuh ini datanya tuh karyanya. Dari lantai 1, 2, dan 3 akhirnya ketemu karya yang paling keren yang menurutku oke banget, ada di sini. Ini karya yang paling keren banget sumpah, karena auranya terus sama karya-karyanya bener-bener keren, detail banget. Ampun, ini bener-bener gokil. Kita makan setelah hampir 2 jam muter-muter dari lantai 1 sampai lantai 3 TNM Arjok. Selamat pagi. Ini suasana pagi di Huni Tembi. Ada orang yang ke sawah. Walaupun depan itu ada banyak kayak apa ya, berangkal atau pasir urukan gitu. Ini suasana paginya. Terus ini sarapan pagi ini, ada soto nih. Terus nanti kita bisa bikin kopi atau masak di sini, semua sudah ada disediain di dapurnya Tembi. Terus kita buka tudung saji ini, ada apa nih ya, salak. Ada salak nih, sotonya kayak gini nih, modelnya kayak gini, kayak soto Lamongan. Jadi di Huni dari CTN Kitchen untuk yang suka masak-masak atau mau bikin mie, bisa langsung dimasak di sini. Setelah ini kita mau bikin kopi, ambil kopi dulu sebelum check out. Makan, sarapan dulu sebelum kita bepergian lagi. Bikin kopi dulu. Segini. Habis makan, minum kopi dulu. Kopi hitam aja. Finally kita sampai ke mie sapi Banteng. Mandatori kalau ke Jogja kesini, mantap. Kita untuk pangsitnya kita ngambil sendiri. Untuk pangsit gorengnya enaknya di sini, ngambil sendiri. Terus nih untuk sambelnya kita taruh sini. Kita ambil sausnya guys. Porsinya itu 15.000. Terus untuk pangsitnya sendiri nih, pangsitnya itu 4.000, ambil sendiri. Kalau yang goreng ambil sendiri, kalau yang rebus
Itu satu paket isinya 5, sekitar berapa ya? Sekitar 12 ribuan atau berapa lupa. Di atas itu deh pokoknya. Ini yang goreng. Kalau punya aku yang ayam, kalau yang ini model sapi. Jadi kayak dagingnya cincang gitu. Ada cincangnya. Kalau yang ayam itu ada model kayak char siu. Nih, merah nih. Ayo kita makan. Bisa Banteng. Kita akhirnya makan juga di sini dan nggak ngantri lama. Betul guys. Kalau mau ke harus mampir ke sini. Sapi Banteng. Kalau bisa siang ya, pas jam. Mampir ke 3 Baik Kanca di daerah sekitar Godean, Jogja ke arah barat. Tempatnya minimalis, hampir sangat minimalis banget, modern. Kita masuk. Bentarnya kayak gini guys. Kita mau pesen lagi dan Mbak mau pesen. Kayaknya lagi nyuci. Latte ice terus Kita ada 3 pilihan beans, yang klasik, modern, sama yang seasonal. yang modern tadi yang fruity ya. Betul sekali Kak. Kalau yang seasonal apa? Kalau yang seasonal nanti dari itu ingin black itu lebih ke fruit juga, cuma dia tips. Plus berapa? Baking white nanti ada klasik modern. Jadi kayak dia tuh tengah-tengah Oh. klasik dan modern gitu. Jadi si fruity-nya cuma sweaty aja sih. Yang modern lebih fruity banget ya. Modern aja deh, enak yang fruity, yang seger. Terus sama cheesecake yang burn. Yang burnt cheesecake apa yang fruity? Yang burn. Billnya tadi aku open atas nama Ray. Atas nama Kak Ray. Ya, betul. Ada tambahan white modern ice. Yap. Ice ya. Ya, lagi makan. Ini mau ke Suara Dewan Daru habis ini. Tapi makan dulu di Lain Wish. Jadi kayak tempatnya kayak vintage. Ya, tempatnya vintage banget. Terus ini makanannya makanan Jawa kali. Terus menunya es. Oke, makan dulu deh. Ini nyampe di Dewan Daru, Suara Dewan Daru di daerah Pakem, daerah Tirmo, dekat dengan Merapi. Iya ada anjingnya lucu. Kita masuk dulu tempatnya. Wow, autentik sekali guys tempatnya. Terus pelan masuk dulu. Kita lihat dulu dalamnya. Nih, wow. Loh, ada Bibi di sini. Apa kabar, men? Sampai sini loh. Dari bawah. Naik ke sini, man. Ya.
Bebas mau di mana? Di luar? Di luar. Mana? Luar cuma satu. Bebas boleh. Sini juga nggak apa-apa. Mana? Pojok situ. Oke, pojok situ. Kalau di Suara Dewandaru tuh displaynya banyak banget yang bisa diekspor tuh kalau dibuat konten-konten. Salah satunya ini merchandise-nya mereka. Karena mereka tuh konsepnya kayak listening bar nih. Aku tunjukin listening barnya mereka. Nah, kalau ini bar kafenya. Listening barnya tuh di sini tadi pas kita awal masuk tadi. Nih. Konsepnya listening bar. Nah, dengan koleksi vinyl yang banyak banget piringan hitamnya. Nih guys. Ini kalau yang masih indoor, kalau di joglo-jogloan ya. Terus kalau di luarnya jadi kayak gini. Hobi banget ya. Jadi kebanyakan kalau yang datang ke sini kebanyakan anak-anak wisata, anak-anak luar kota semuanya. Nih. Karena dari kota, dari Tugu Jogja itu jaraknya sekitar hampir 20 km. Hampir 1 jam perjalanan kalau naik motor. Kalau naik mobil ya bisa lebih ya. Karena perjalanannya naik. Nih, tempatnya nih hijau banget. Nah, nih banyak pohon-pohon bambu, terus di sana kalian juga bikin event juga. Terus settingannya di sana tuh. Tuh. Nih untuk outdoornya kayak gini. Cakep ya gitu. Menarik. Suara Dewandaru. Nanti kita review makanan yang ada di sini, makanan dan minumannya sih, kopi sama makanan berat. Yap. Ini makanannya dan tadi lagi di foto ada flash. Ini tadi incognito, jadi kayak ada ini signature mocktail. Terus ini cirengnya berbaris cuy. Menarik, kayak dia naik perahu. Terus ini nasi bakar ayam kecombrang. Ini telur ya? Kan ada telurnya. Terus ini apa sih namanya? Apa namanya? Kayak yang di Jatinangor. Kalian. Kalian bukan aku. Makanannya. Enak banget rasanya. Baunya tuh udah. Baunya enak banget. Banget guys. Nih makanannya. Suara Dewandaru bagus banget sumpah. Rasanya kayak punya tanah segede ini. Terus ada punya rumah di dalamnya, terus ada punya kesenian gitu. Terus karena tempatnya di dataran tinggi jadinya adem banget, sumpah enak banget di sini. Cuman ya agak serem ya. Karena pencahayaannya pasti agak redup-redup dan banyak pepohonan. Tapi kalau buat weekend tuh enak banget di sini. Tempatnya gede banget.